Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 1. Menyingkap matriks ilahi, misteri yang menghubungkan segala sesuatu. Bab 1. Yang berada di dalam ruang, matriks ilahi. Sains tidak sanggup memecahkan misteri alam terbesar, dan itu karena di akhir penelusuran kita adalah bagian dari misteri yang hendak dipecahkan. Max Planck, fisikawan. Ketika kita memahami diri kita, kesadaran kita turut memahami semesta hingga keterpisahan pun sirna. Amit Goswami, fisikawan. Ada sebuah tempat di mana segala sesuatu bermula, sebuah kawasan energi murni yang hanya ada. Dalam inkubator kuantum, untuk realitas ini, segala sesuatu bisa terjadi, mulai dari kesuksesan pribadi, keberlimpahan, kesembuhan, hingga kegagalan, kekurangan, dan penyakit kita. Segala sesuatu mulai dari ketakutan terbesar hingga hasrat terdalam kita berawal dari sub semua potensi ini. Melalui imajinasi, harapan, penilaian, hasrat, dan doa, kita membuat semua kemungkinan menjadi nyata. Dalam keyakinan tentang siapa diri kita, apa yang kita miliki dan tidak kita miliki, dan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya, kita menjalani kehidupan kita entah dalam kebahagiaan ataupun kesedihan. Kunci untuk merengkuh kawasan energi murni ini adalah dengan menyadari bahwa ia eksis, memahami bagaimana ia bekerja dan pada akhirnya berbicara dalam bahasa yang ia pahami. Segala sesuatu tersedia bagi kita di tempat dunia bermula tersebut, ruang murni matriks ilahi. Kunci 1. Matriks ilahi adalah wadah yang menampung alam semesta, jembatan yang menghubungkan segala sesuatu, dan cermin yang memperlihatkan pada kita apa yang telah kita ciptakan. Seseorang yang saya harap bisa saya jumpai pada pendakian di akhir Oktober di tebing terpencil kawasan Four Corners, New Mexico Barat Laut adalah seorang penjaga kebijaksanaan, wisdom keeper, pribumi Amerika yang berjalan ke arah saya di jalan yang sama. Ia berada di sana, berdiri di atas lereng kecil yang memisahkan kami saat jalan kami bertemu pada hari itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Ketika saya melihatnya, ia hanya menunggu, mengamati saya yang melangkah hati-hati di antara bebatuan. Sinar matahari yang terik menciptakan bayangan gelap di sekitar tubuhnya. Saat mengangkat tangan ke atas mata untuk menghalangi sinar matahari, saya bisa melihat rambutnya yang berayun di sekitar wajahnya. Ia tampak kaget karena menyadari bahwa saya juga melihat ke arahnya. Angin membawa suaranya ke arah saya ketika ia menangkupkan tangannya di sekitar mulut. "Halo," teriaknya. "Halo," saya berbalik menyapa. Saya tidak mengira akan bertemu seseorang pada waktu seperti ini. Berjalan lebih dekat, saya pun bertanya, "Sudah berapa lama Anda di sini?" "Belum lama," jawabnya. "Saya datang ke sini untuk mendengar suara leluhur di gua itu," ujarnya seraya menunjuk ke arah sisi lain tebing. Jalan yang kami tempuh melintasi serangkaian situs arkeologi yang dibangun hampir 11 abad sebelumnya oleh sebuah suku misterius. Tak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau siapa mereka. Tanpa data tentang kemampuan-kemampuan mereka yang tetap bertahan dari gerusan zaman, orang-orang yang disebut para pribumi modern sebagai orang-orang kuno itu tiba-tiba saja datang pada suatu masa sembari membawa teknologi paling mutakhir yang bisa dilihat di Amerika Utara selama ribuan tahun. Mulai dari bangunan 4 lantai dan kiva atau struktur bangunan untuk upacara berbentuk melingkar yang terkubur di tanah sampai sistem irigasi yang luas dan sistem pertanian mutakhir yang menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya. Tempat itu seolah tiba-tiba saja mewujud dalam waktu sehari. Kemudian, orang-orang yang membangunnya mendadak pergi, lenyap begitu saja. Tak banyak petunjuk yang bisa didapatkan tentang identitas orang-orang kuno itu.
Selain seni batu berupa guratan di dinding tebing, tidak ditemukan catatan tertulis. Tidak juga ditemukan situs kuburan massal atau kremasi atau persenjataan perang. Namun bukti keberadaan mereka berada di sana ratusan tempat tinggal kuno pada ngarai luas berukuran panjang 11 mil dan lebar 2 mil di sisi paling jauh tebing terpencil di New Mexico barat laut. Saya sering datang ke tempat ini untuk berjalan-jalan membenamkan diri ke dalam keindahan yang ganjil dari sebuah kawasan terbuka yang gersang dan merenungkan masa lalu. Pada sore di akhir Oktober itu, sang penjaga kebijaksanaan dan saya datang ke Gurun Tinggi pada hari yang sama untuk alasan yang sama pula. Sama-sama percaya pada rahasia-rahasia yang tersembunyi di sana. Teman baru saya itu kemudian bercerita. Dahulu kala, dunia kami jauh berbeda dengan apa yang kami lihat saat ini. Penjaga kebijaksanaan itu memulai ceritanya. Ada lebih sedikit orang dan kami lebih dekat dengan alam. Orang-orang memahami bahasa hujan, tanaman, dan sang pencipta agung. Mereka bahkan tahu bagaimana cara untuk berbicara pada bintang-bintang dan penduduk angkasa luar. Mereka sadar bahwa kehidupan itu sakral dan hadir melalui perkawinan antara ibu bumi dan bapa angkasa. Pada masa itu, semua orang berbahagia dan hidup dalam harmoni. Saya merasakan sesuatu yang sangat berubah bergejolak di dada ketika mendengar suaranya yang damai bergema di antara tebing-tebing batu paras yang mengelilingi kami. Tiba-tiba suaranya berubah sedih. Kemudian sesuatu terjadi. Lanjutnya, tidak ada yang tahu kenapa, tapi orang-orang mulai lupa pada jati diri mereka. Dalam kelupaan ini, mereka mulai merasa terpisah-pisah dari bumi, dari satu sama lain, dan bahkan dari Sang Pencipta. Mereka tersesat dan mengembara tanpa arah. Dalam keadaan seperti itu, mereka merasa harus bertarung untuk bertahan hidup dan melindungi diri sendiri dari kekuatan-kekuatan alam yang memberi mereka kehidupan. Tak lama berselang, seluruh energi mereka terkuras untuk melindungi diri dari dunia di sekitar mereka, alih-alih berdamai dengan dunia di dalam diri mereka. Serta-merta, kisah lelaki itu membuat saya bergetar. Mendengar ceritanya terasa seolah ia tengah menuturkan kondisi manusia saat ini. Selain sedikit suku yang terisolasi dan beberapa tradisi kuno yang masih bertahan, peradaban kita kini tentu lebih fokus pada dunia di sekitar kita dan hanya sedikit memperhatikan dunia di dalam diri kita. Kita menghabiskan ratusan juta dolar setiap tahun untuk bertahan diri dari serangan penyakit dan berusaha mengendalikan alam. Barangkali kita jauh lebih tersesat daripada manusia-manusia sebelumnya, terpental dari keseimbangan kita dengan dunia natural kita. Sang penjaga kebijaksanaan memperhatikanku. Kemana kiranya ia akan mengarahkan ceritanya? Meskipun mereka telah melupakan jati dirinya, di suatu tempat dalam diri mereka, anugerah leluhur mereka tetap bertahan. Lanjutnya, masih ada sekeping kenangan yang hidup dalam diri mereka. Dalam mimpi-mimpi mereka di malam hari, mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyembuhkan tubuh mereka sendiri, mendatangkan hujan bila diperlukan, dan berkomunikasi dengan leluhur mereka. Mereka tahu bahwa entah bagaimana caranya mereka sanggup menemukan kembali jati dirinya. Saat mencoba mengingat jati dirinya, mereka mulai membangun benda-benda di luar diri mereka untuk mengingatkan mereka tentang siapa sesungguhnya mereka di dalam diri sendiri. Seiring waktu, mereka bahkan menciptakan mesin untuk menyembuhkan, meramu bahan kimia untuk meningkatkan hasil panen, dan membentangkan kabel untuk komunikasi jarak jauh. Semakin jauh mereka mengembara dari dunia batin, kehidupan di luar pun semakin kacau dengan hal-hal yang mereka percaya mampu membuat mereka bahagia. Selagi menyimak kata-katanya, saya melihat kaitan yang jelas antara orang-orang di dalam kisah tersebut dengan peradaban hari ini. Peradaban kita telah hanyut dalam rasa tidak berdaya untuk menolong diri sendiri atau menciptakan dunia yang lebih baik. Seringkali kita merasa tidak berdaya melihat orang tercinta menderita penyakit kronis atau kecanduan. Kita merasa tidak berdaya untuk meringankan penderitaan dari penyakit mengerikan yang seharusnya tidak perlu dipikul makhluk hidup manapun. Kita pun hanya bisa berharap pada perdamaian yang mampu menyelamatkan orang-orang yang kita pedulikan dari teror perperangan. Dan kita semua merasa tidak berarti di tengah meningkatnya ancaman nuklir ketika dunia hari ini semakin terpecah-pecah oleh perbedaan agama, suku, ras,
dan bangsa. Tampaknya, semakin kita menjauh dari koneksi alami kita dengan bumi, tubuh kita, sesama manusia, dan Tuhan, semakin kita menjadi kosong. Dalam kekosongan itu, kita berjuang keras mengisi lubang di dalam diri dengan benda-benda. Memandang dunia melalui perspektif ini, saya serta-merta memikirkan dilema yang sama seperti yang digambarkan dalam film fiksi Science Contact. Penasehat sains sang presiden yang diperankan oleh Matthew McConaughey mengulas pertanyaan mendasar yang dihadapi masyarakat teknologi. Dalam wawancara televisi, ia bertanya, apakah kita masyarakat yang lebih baik karena teknologi yang kita miliki? Apakah teknologi tersebut mendekatkan atau malah menjauhkan kita? Pertanyaan itu tidak benar-benar terjawab dalam film tersebut, dan topik ini bisa ditulis dalam satu buku sendiri. Tetapi poin yang disampaikan sang penasehat ketika bertanya tentang seberapa besar kekuatan yang kita keluarkan untuk membuat diri kita terpisah-pisah sangatlah menarik untuk dikaji. Ketika kita menganggap video game, film, koneksi virtual online, dan komunikasi tanpa suara sebagai kebutuhan dan hal-hal tersebut menjadi pengganti kontak fisik, semua ini bisa menjadi petanda bahwa masyarakat sedang bermasalah. Meskipun alat-alat elektronik dan media hiburan tampak membuat hidup kita lebih menarik, keduanya pun bisa menjadi tanda-tanda bahaya yang menggambarkan betapa jauh kita tersesat dari kekuatan batin untuk hidup sejahtera, sehat, dan penuh makna. Ketika fokus hidup kita bergeser menjadi tentang bagaimana cara menghindari penyakit ketimbang hidup sehat, cara menghindari peperangan ketimbang bekerja sama dalam damai, dan cara menciptakan senjata ketimbang cara hidup di dunia tanpa konflik bersenjata, jelas sekali bahwa kita semata-mata memilih jalan untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar bahagia, tidak ada yang benar-benar menang. Jika kita terlanjur hidup dengan cara seperti ini, hal yang paling nyata yang bisa kita lakukan adalah mencari rute baru atau jalan baru. Dan hal itulah yang diulas di buku ini. Bagaimana akhir ceritanya? Saya bertanya kepada sang penjaga kebijaksanaan. Apakah akhirnya mereka menemukan kekuatannya dan bisa mengingat jati diri mereka? Saat itu matahari telah bersembunyi di balik dinding tebing, dan untuk pertama kalinya bisa terlihat jelas dengan siapa saya berbicara. Laki-laki dengan kulit terbakar matahari itu berdiri di hadapan saya. Menyeringai mendengar pertanyaan saya, ia terdiam sebentar, lalu berbisik. Tak ada seorang pun yang tahu karena ceritanya belum selesai. Orang-orang yang tersesat itu adalah leluhur kami, dan kami yang menuliskan akhir kisahnya. Bagaimana menurut Anda? Setelah pertemuan itu, saya hanya beberapa kali bertemu laki-laki tersebut di sejumlah tempat dan di tengah komunitas yang sama-sama kami cintai. Namun saya masih sering memikirkannya. Saat melihat bermacam kejadian di dunia, saya mengingat kisahnya dan berandai-andai. Apakah kita akan menyelesaikan kisah tersebut di kehidupan saat ini? Apakah Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang mengingatnya? Kisah yang diceritakan penjaga kebijaksanaan itu berimplikasi sangat luas. Pemikiran sejarah konvensional menganggap berbagai peranti dari peradaban-peradaban sebelumnya, tak peduli seberapa tuanya, pasti lebih tidak maju dibanding teknologi modern. Meskipun mungkin memang benar peradaban-peradaban kuno itu tidak menggunakan sains modern untuk memecahkan masalahnya, bisa jadi mereka malah memiliki sesuatu yang lebih baik. Dalam diskusi dengan sejarawan dan arkeolog yang setiap hari mengorek-ngorek dan menafsirkan masa lalu, umumnya topik ini menjadi bahan perdebatan sengit. Jika mereka sangat maju, di mana bukti teknologi yang digunakan? Salah satu ahli bertanya, di mana kita menemukan pemanggang roti, microwave, dan VCR? Menarik bagi saya bahwa dalam menginterpretasikan perkembangan suatu peradaban, kebanyakan ahli sangat bergantung pada benda-benda yang diciptakan. Bagaimana dengan pola pikir yang mendasari penciptaan benda-benda tersebut? Dalam pemahaman saya, tentu kita tidak bisa menemukan televisi atau kamera digital dalam catatan arkeologi Amerika Barat Daya atau dimanapun. Namun pertanyaan utamanya adalah, kenapa? Apakah mungkin ketika menemukan sisa-sisa peradaban maju seperti di Mesir, Peru, dan Amerika Barat Daya, sesungguhnya kita sedang menyaksikan sisa dari teknologi yang sangat maju, sampai-sampai mereka tidak membutuhkan pemanggang roti dan VCR?
Barangkali mereka tidak lagi membutuhkan dunia luar yang berantakan dan kompleks. Bisa jadi mereka mengetahui sesuatu tentang diri mereka sendiri, sehingga mereka menguasai teknologi batin untuk hidup dengan cara yang berbeda, sebuah ilmu pengetahuan yang kita lupakan. Kebijaksanaan dan pengetahuan ini sangat mungkin memberikan pada mereka semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan penyembuhan diri melalui cara yang baru yang mulai kita pahami. Jika itu benar adanya, kita hanya perlu memahami jati diri kita dan apa sesungguhnya peran kita dalam hidup ini. Dan mungkin, sebagian dari pengetahuan kita yang paling penting dan berdaya guna berada dalam penemuan-penemuan di dunia kuantum. Beberapa abad terakhir, para fisikawan menyingkap bahwa substansi yang menyusun tubuh kita dan alam semesta tidak terlalu mengikuti hukum-hukum fisika yang rapi dan teratur sebagaimana yang dipercaya selama hampir 3 abad terakhir. Faktanya, pada skala terkecil kehidupan, partikel-partikel yang menyusun diri kita justru melawan aturan yang menyatakan bahwa kita saling terpisah dan memiliki eksistensi terbatas. Di level partikel, segala sesuatu saling terkoneksi dan tidak terbatas. Penemuan-penemuan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, atau bahkan kematian. Inti penemuan-penemuan ini adalah kita hidup di dalam semesta non-lokal, tempat segala sesuatu selalu terkoneksi. Dean Radin, ilmuwan senior Institute of Basic Science, telah menjadi pelopor dalam upaya mengeksplorasi makna kehidupan kita di dunia. Non-lokalitas, ujarnya, berarti bahwa selalu ada cara di mana hal-hal yang terlihat terpisah sebenarnya tidak terpisah. Menurut Radin, ada beberapa aspek dalam diri kita yang melampaui jangkauan di sini dan saat ini, dan memungkinkan diri kita merenungi ruang dan waktu. Dengan kata lain, kita yang hidup dalam tubuh fisik ini tidak terbatas hanya pada kulit, daging, dan rambut yang mendefinisikan tubuh kita. Apapun istilah yang dipilih untuk menyebut hal misterius itu, kita semua memilikinya. Dan apa yang kita miliki sama dengan yang dimiliki orang lain sebagai bagian dari energi yang menyelimuti dirinya. Medan energi ini dipercaya sebagai jaring-jaring kuantum yang menghubungkan semesta, termasuk juga cetak biru yang bersifat mikroskopik dan tidak terbatas untuk segala sesuatu, mulai dari penyembuhan tubuh sampai upaya menciptakan perdamaian dunia. Untuk menyadari kekuatan kita yang sejati, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan medan energi ini dan bagaimana cara kerjanya. Jika orang-orang kuno di New Mexico itu atau dimanapun mengerti cara kerja bagian yang terlupakan ini, sangat masuk akal bagi kita untuk menghormati ilmu pengetahuan para leluhur kuno dan memberikan ruang untuknya di masa sekarang. Apakah kita benar-benar terkoneksi? Sains modern sudah sangat dekat dengan upaya pemecahan salah satu misteri terbesar sepanjang masa. Anda mungkin belum pernah mendengarnya di berita malam hari dan mungkin tidak akan melihatnya di halaman depan USA Today atau The Wall Street Journal. Padahal, riset selama hampir 70 tahun di bidang sains yang dikenal dengan sebutan fisika baru menunjukkan kesimpulan yang tak bisa kita elakkan lagi. Kunci 2. Semua yang ada di dunia terkoneksi dengan segala sesuatu lainnya. Hanya itu saja, itulah kabar yang mengubah segalanya dan mengguncang fondasi sains yang kita kenal saat ini. Anda bisa saja berkata, baiklah, kami telah mendengar hal itu sebelumnya. Apa yang membuat kesimpulan itu berbeda? Apa artinya menjadi saling terkoneksi? Sungguh pertanyaan yang bagus, dan jawabannya bisa mengejutkan Anda. Perbedaan penemuan baru ini dengan apa yang sebelumnya kita percaya adalah, di masa lalu kita hanya diberitahu koneksi itu ada. Melalui ungkapan teknis seperti ketergantungan sensitif pada kondisi-kondisi awal, atau sensitive dependence on initial conditions, atau efek kupu-kupu, butterfly effect, dan teori yang menyebutkan bahwa kita yang berada di sini mempunyai efek di sana, secara samar kita bisa mengamati rajutan koneksi yang mengatur hidup kita. Bagaimanapun juga, eksperimen baru ini membawa kita selangkah lebih maju.
Selain membuktikan bahwa kita terkoneksi dengan segala sesuatu, penelitian terbaru menunjukkan koneksi tersebut menjadi karena kita. Saling terkoneksinya segala sesuatu memberi kita kekuatan untuk memperbaiki dan mengarahkan hidup kita. Dalam berbagai hal, mulai dari mencari cinta, menyembuhkan orang-orang tercinta, sampai memenuhi cita-cita terdalam. Kita menjadi bagian integral dari apa yang kita alami setiap hari. Penemuan tersebut membuka mata kita bahwa kita bisa menggunakan secara sadar keterkoneksian kita dengan segala sesuatu guna membuka pintu kesempatan untuk mengakses kekuatan yang sama dengan kekuatan yang mengoperasikan seluruh semesta. Melalui ketunggalan yang hidup dalam diri saya, Anda, dan seluruh manusia di muka bumi, kita terkoneksi langsung dengan kekuatan yang sama yang menciptakan segalanya mulai dari atom, bintang-bintang, sampai DNA kehidupan. Tetapi ada satu hal penting, kekuatan untuk melakukan hal ini bersifat pasif hingga kita membangkitkannya. Adapun kunci untuk membangkitkan kekuatan luar biasa ini adalah dengan melakukan perubahan kecil dalam cara memandang diri kita di dunia. Seperti murid-murid dalam puisi Long yang bisa terbang setelah menerima sedikit dorongan dari tebing pada puisi di halaman awal atau pendahuluan, perubahan kecil pada persepsi kita mampu menarik kekuatan paling dahsyat di alam semesta guna mengatasi masalah yang bahkan tampak mustahil diatasi. Ini akan terjadi ketika kita membiarkan diri kita melihat peran kita di dunia dengan cara berbeda. Karena semesta sangat besar, terlalu luas untuk dipikirkan, kita bisa memulai dengan melihat diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari melalui cara pandang yang berbeda. Perubahan kecil yang dibutuhkan dalam melihat diri kita sebagai bagian dari dunia, alih-alih terpisah darinya. Cara untuk meyakinkan diri kita bahwa kita memang menyatu dengan semua yang kita lihat dan rasakan adalah dengan memahami bagaimana kita terkoneksi dan apa arti koneksi itu. Kunci 3. Untuk menarik kekuatan semesta, kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari dunia dan bukan terpisah darinya. Melalui koneksi yang menyatukan segala sesuatu, substansi semesta, gelombang, dan partikel energi tampak melanggar hukum-hukum ruang dan waktu. Meskipun terdengar seperti fiksi sains, ini sangat nyata. Partikel cahaya atau foton misalnya, punya kemampuan untuk mengalami bilokasi, yaitu berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Mulai dari DNA di tubuh kita hingga atom, semua materi berbagai objek di alam semesta mampu berbagi informasi lebih dari kecepatan cahaya. Dalam beberapa eksperimen, bahkan sebuah data bisa sampai di tujuan sebelum meninggalkan tempat asalnya. Sepanjang sejarah, fenomena seperti ini dianggap tidak mungkin. Tapi nyatanya bukan hanya mungkin, melainkan juga bisa menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih dari sekedar anomali unik pada unit terkecil suatu materi. Kebebasan yang ditunjukkan oleh pergerakan partikel-partikel kuantum bisa mengungkapkan bagaimana alam semesta bekerja ketika kita melihat melampaui pengetahuan fisika yang kita punyai. Meskipun terdengar seperti naskah futuristik dari episode Star Trek, hal itu tengah diamati di bawah pengawasan ilmuwan mutakhir. Secara individual, eksperimen-eksperimen semacam itu menarik dan perlu diselidiki lebih lanjut. Bagaimanapun juga, secara bersamaan, penemuan ini pun memperlihatkan bahwa kita bisa saja tidak dibatasi hukum-hukum fisika sebagaimana yang kita percaya selama ini. Mungkin benda-benda bisa berpindah tempat lebih cepat dari kecepatan cahaya dan mungkin bisa berada di dua tempat secara bersamaan. Dan jika benda-benda memiliki kemampuan itu, bagaimana dengan kita? Berbagai kemungkinan semacam inilah yang mengarahkan inovator masa kini dan mengaduk-ngaduk imajinasi kita. Imajinasi, gagasan bahwa sesuatu bisa terjadi dan emosilah yang memberikan nyawa pada sebuah kemungkinan untuk mewujud dalam kenyataan. Perwujudannya dimulai dengan kesediaan memberikan ruang dalam keyakinan kita untuk sesuatu yang diduga tidak ada. Kita menciptakan sesuatu itu melalui kekuatan kesadaran, consciousness, dan kewaspadaan, awareness. Pujangga William Blake menyadari kekuatan imajinasi sebagai esensi dari eksistensi kita. Bukan semata-mata sesuatu yang kita manfaatkan di kala senggang.
Manusia adalah imajinasi, ungkapnya. Tubuh abadi seseorang manusia adalah imajinasi yang merupakan Tuhan itu sendiri. Filosof dan pujangga, John Mackenzie melangkah lebih jauh lagi dalam menjelaskan hubungan kita dengan imajinasi. Menurutnya, perbedaan antara yang nyata dan yang imajiner bukan sesuatu yang bisa dipertahankan. Segala sesuatu adalah imajiner. Dari kedua uraian itu, berbagai kejadian konkret di kehidupan harus terlebih dahulu dibayangkan sebagai kemungkinan sebelum mewujud dalam kenyataan. Meskipun begitu, agar sebuah imajinasi di waktu tertentu bisa menjadi kenyataan di waktu lainnya, harus ada sesuatu yang menghubungkan keduanya secara bersamaan. Entah bagaimana, di dalam struktur alam semesta pasti ada sebuah koneksi antara imajinasi masa lalu dengan realitas masa kini dan masa depan. Secara tegas, Einstein percaya masa lalu dan masa depan terjalin secara intim sebagai substansi dari dimensi keempat, sebuah realitas yang ia sebut ruang waktu. Perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, ujarnya, hanyalah ilusi yang dungu dan tak berkesudahan. Maka, melalui cara-cara yang baru mulai kita pahami ini, kita tidak hanya terkoneksi dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, melainkan juga dengan semua yang pernah ada serta hal-hal yang belum terjadi. Dan apa yang kita alami saat ini adalah hasil dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi, setidaknya sebagian, di salah satu bagian semesta yang bahkan tidak bisa kita lihat. Implikasi dari konektivitas tersebut sangat besar, di dunia di mana medan energi yang cerdas menghubungkan segala sesuatu, mulai dari perdamaian global sampai kesembuhan pribadi. Hal-hal yang sebelumnya terdengar seperti fantasi dan keajaiban tiba-tiba menjadi mungkin dalam hidup kita. Melalui koneksi ini, kita mesti mulai memikirkan cara menjalin hubungan dengan kehidupan, keluarga, dan bahkan kenalan biasa dari perspektif baru ini. Baik atau buruk, benar atau salah, segala sesuatu termasuk pengalaman hidup yang paling ringan dan paling indah, hingga penderitaan manusia yang paling mengerikan tidak lagi bisa dipahami sebagai hal-hal yang kebetulan semata. Jelas sekali, kunci untuk kesembuhan, kedamaian, keberlimpahan, kesuksesan karir, dan hubungan yang membahagiakan adalah dengan memahami seberapa dalam kita terkoneksi dengan segala sesuatu dalam realitas kita. Mencari matriks. Saya ingat momen kali pertama menyampaikan berita tentang keterkoneksian kita dengan segala sesuatu di alam semesta kepada sang penjaga kebijaksanaan. Pada perjumpaan yang tidak disengaja di sebuah pasar lokal, dengan bersemangat saya menyampaikan kabar dari siaran berita terbaru tentang penemuan medan energi baru, sebuah medan energi tunggal yang tidak seperti energi-energi lain yang sudah diketahui keberadaannya. Medan energi ini, ungkap saya, menghubungkan segala sesuatu. Ia menghubungkan kita dengan dunia, dengan orang lain, dan bahkan dengan alam semesta di luar bumi, persis seperti yang kita bicarakan dulu. Dalam cara yang sangat khas, teman saya itu terdiam selama beberapa saat karena menghargai kegembiraan saya. Setelah beberapa detik, ia menarik nafas dan membalas dengan keterus-terangan yang telah sering saya lihat sebelumnya. Dia sungguh blak-blakan. Oh, begitu, katanya. Anda mulai paham bahwa segala sesuatu saling terkoneksi. Ini telah dibicarakan orang-orang kami sejak lama. Bagus sekali bila akhirnya sains Anda menemukannya juga. Jika medan energi cerdas turut berperan penting dalam mengatur alam semesta, mengapa kita baru mengetahuinya sekarang? Kita baru saja melalui abad ke-20, masa ketika para sejarawan mungkin akan menganggapnya sebagai periode paling dahsyat dalam sejarah. Dalam satu generasi, kita mempelajari cara memanfaatkan kekuatan atom, menyimpan data perusahaan sebesar kompleks perkotaan di sebuah chip komputer, dan membaca sekaligus merekayasa DNA kehidupan. Bagaimana bisa mungkin kita mencapai seluruh keajaiban saintifik ini, namun melupakan sesuatu yang paling penting dari semuanya, yaitu pengetahuan yang memberi kita akses menuju kekuatan penciptaan itu sendiri? Jawabannya bisa mengejutkan Anda.
Ada suatu periode di masa silam yang belum lama berlalu ketika para ilmuwan mencoba untuk memecahkan misteri apakah medan energi cerdas yang menghubungkan segala sesuatu itu eksis atau tidak. Meskipun ide penelitian ini bisa dibilang bagus, lebih dari 100 tahun setelahnya kita masih bersusah payah berusaha menafsirkan eksperimen terkenal ini. Maka, selama sebagian besar abad ke-20, jika berani menyebutkan apapun berkaitan dengan medan energi tunggal yang menghubungkan segala sesuatu melalui sesuatu yang tidak lain adalah ruang kosong, para ilmuwan akan langsung ditertawai di ruang kelas atau di universitas. Dengan segelintir pengecualian, ide tersebut bukan ide yang lazim diterima atau bahkan diperkenankan dalam diskusi sains serius, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun pemahaman kita tentang apa yang sesungguhnya menghubungkan semesta masih menjadi misteri, sudah tidak terhitung nama diberikan agar eksistensinya bisa diketahui. Dalam Avata Saka Sutra dari Buddhisme Mahayana, misalnya, alam Dewa Indra yang agung dideskripsikan sebagai tempat asal sebuah jala yang menghubungkan seluruh alam semesta. Nun jauh di sana, di kediaman Dewa Indra yang agung, ada sebuah jala mengagumkan yang digantung sedemikian rupa oleh Sang Pencipta yang cerdik, hingga membentang tanpa batas ke segala arah. Dalam kisah penciptaan di suku Hopi, disebutkan bahwa siklus kehidupan saat ini dimulai jauh di masa silam ketika nenek laba-laba muncul di tengah kekosongan dunia. Hal pertama yang ia lakukan adalah memintal jaring-jaring agung yang menghubungkan segala sesuatu, dan melalui jaring-jaring tersebut ia menciptakan tempat untuk anak-anaknya menjalani hidupnya. Sejak masa Yunani kuno, orang-orang mempercayai adanya medan energi universal yang menghubungkan segalanya dan menyebutnya ether. Dalam mitologi Yunani, ether dianggap sebagai esensi dari ruang itu sendiri dan dideskripsikan sebagai udara yang dihirup para dewa. Baik Pythagoras maupun Aristoteles mengidentifikasinya sebagai elemen penciptaan kelima yang misterius. Selain 4 elemen lainnya, api, udara, air, dan tanah. Di masa selanjutnya, para alkemis terus menggunakan istilah yang dipakai bangsa Yunani itu untuk menggambarkan dunia kita. Istilah yang bertahan sampai lahirnya sains modern. Berlawanan dengan pandangan tradisional ilmuwan masa kini, beberapa pemikir hebat dalam sejarah bukan hanya percaya bahwa ether ada, bahkan banyak dari mereka memandang eksistensinya selangkah lebih jauh lagi. Mereka mengatakan ether diperlukan bagi hukum-hukum fisika agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pada periode 1600-an, Sir Isaac Newton, bapak sains modern, menggunakan kata ether untuk mendeskripsikan substansi tak terlihat yang merembesi dan menyelimuti seluruh alam semesta, yang menurut dia menyebabkan gravitasi dan juga sensasi di dalam tubuh. Ia menganggapnya jiwa yang hidup, meskipun menyadari peranti untuk memvalidasi pernyataannya tidak tersedia di masa itu. Baru pada abad ke-19, tokoh yang mengajukan teori elektromagnetik, James Clerk Maxwell, secara formal menguraikan deskripsi ilmiah dari ether yang menghubungkan segala sesuatu. Ia mendeskripsikannya sebagai substansi materi yang sangat halus, yang seharusnya eksis di bagian-bagian ruang yang tampak kosong. Pun pada awal abad ke-20, beberapa pemikir sains yang disegani masih menggunakan istilah ether untuk mendeskripsikan esensi yang mengisi ruang kosong tersebut. Mereka menganggap ether sebagai substansi aktual yang ajek, yang berada di antara materi fisik dan energi murni. Melalui ether ini, sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa gelombang cahaya bisa merambat dari satu titik ke titik lainnya pada apa yang tampak seperti ruang kosong. Saya melihat ether yang bisa menjadi sandaran medan elektromagnetik dengan energi dan vibrasinya. Memiliki substansi tertentu terlepas dari kemungkinan ia berbeda dari semua materi biasa, ordinary matter.
ujar pemenang hadiah Nobel Fisika Hendrik Lorentz pada tahun 1906. Bersamaan Lorentz lah yang membantu Einstein mengembangkan teori relativitasnya yang revolusioner. Bahkan setelah teori-teorinya seolah mengurangi peran ether di alam semesta, Einstein sendiri percaya bahwa sesuatu akan ditemukan untuk menjelaskan apa yang mengisi kekosongan ruang. Dia menyatakan tidak mungkin ada ruang tanpa ether. Seperti gagasan Lorentz dan para filosof Yunani kuno tentang substansi yang menjadi saluran bagi gelombang untuk bergerak, Einstein menyatakan ether sangat penting bagi hukum-hukum fisika untuk bisa eksis. Dalam ruang semacam itu yang tanpa ether, bukan hanya tidak akan ada perambatan cahaya, melainkan juga tidak memungkinkan eksisnya standar-standar ruang dan waktu. Meskipun tampak menyadari keberadaan ether, Einstein memperingatkan bahwa ether tidak bisa dianggap sebagai energi dalam pengertian biasa. Ether tidak bisa dianggap memiliki kualitas dari media yang bisa diukur, yang terdiri atas bagian-bagian partikel-partikel yang bisa ditelusuri melalui waktu. Dengan cara ini, ia melukiskan bagaimana keberadaan ether, karena sifatnya yang tidak biasa, masih sejalan dengan teori-teorinya. Saat ini, masih kerap muncul perdebatan tentang apakah medan ether ada atau tidak. Pada saat bersamaan, perdebatan itu membangkitkan memori tentang salah satu eksperimen terkenal yang dirancang untuk membuktikan atau menyangkal eksistensi medan tersebut. Dalam kasus penelitian semacam ini, hasilnya seringkali memantik lebih banyak pertanyaan dan kontroversi dibandingkan solusi. Eksperimen gagal terbesar dalam sejarah dilakukan lebih dari 100 tahun silam. Eksperimen ini diberi nama merujuk pada dua ilmuwan yang merancangnya, Albert Michelson dan Edward Morley. Tujuan eksperimen Michelson dan Morley adalah untuk memastikan ether yang misterius di alam semesta benar-benar ada atau tidak. Pada tahun 1887, eksperimen yang sudah ditunggu-tunggu ini dirancang untuk memverifikasi hasil eksperimen serupa yang dilakukan pada tahun 1881 menjadi perbincangan utama komunitas sains di laboratorium yang kini digunakan Case Western Reserve University. Pada akhirnya, eksperimen ini menimbulkan konsekuensi yang bahkan para pemikir terhebat di akhir abad ke-19 tidak bisa memperkirakannya. Tentu pemikiran yang mendasari eksperimen tersebut sangat inovatif. Jika memang sungguh ada, Michelson dan Morley berargumen, ether pasti berupa energi yang terdapat di mana-mana, tenang, dan ajak. Dan jika benar demikian, maka jalur lintasan bumi yang melalui medan ini dan di dalam ruang seharusnya menimbulkan gerakan yang bisa diukur. Sebagaimana kita mampu merasakan udara saat berdesir melewati hamparan luas padang gandum di dataran Kansas, seharusnya hembusan ether bisa dideteksi. Michelson dan Morley menamai fenomena hipotesis ini dengan nama angin ether. Pilot pesawat manapun pasti setuju bahwa ketika pesawat terbang melaju sejalan dengan arus atmosfer, waktu yang diperlukan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain akan lebih singkat. Tetapi, ketika melawan arus, pesawat terbang akan menghadapi perjalanan yang sulit dan gaya tahan angin akan menambah durasi penerbangan. Nah, Michelson dan Morley menyatakan, jika seberkas sinar bisa ditembakkan kedua arah secara bersamaan, perbedaan waktu yang dibutuhkan masing-masing sinar untuk sampai di tempat tujuannya akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendeteksi kehadiran dan aliran angin ether. Meskipun ide eksperimen ini sangat bagus, hasilnya mencengangkan semua orang. Pada pokoknya, peralatan yang digunakan Michelson dan Morley tidak bisa mendeteksi angin ether. Menemukan suatu kondisi semacam ketiadaan angin, baik eksperimen tahun 1881 maupun 1887, agaknya mengarah pada satu kesimpulan, tidak ada ether. Michelson menguraikan hasil percobaan yang disebut eksperimen gagal paling sukses dalam sejarah
di American Science Journal yang bergengsi. Hipotesis tentang medan ether yang ajak terbukti salah, dan kesimpulan yang mengikuti hipotesis tersebut jelas keliru. Meskipun disebut sebagai kegagalan untuk membuktikan eksistensi ether, eksperimen itu sesungguhnya menunjukkan betapa medan ether bisa tidak bersifat seperti apa yang dibayangkan para ilmuwan. Hanya karena tidak ada gerakan yang terdeteksi, bukan berarti tidak ada ether di sana. Analogi untuk hal ini bisa dipahami dengan menahan tangan Anda di atas kepala untuk memeriksa angin. Menyimpulkan bahwa tidak ada angin karena Anda tidak merasakan hembusannya, sekali tiga uang dengan proses berpikir di balik kesimpulan eksperimen tahun 1887. Menerima eksperimen ini sebagai bukti ketiadaan ether, para ilmuwan modern beroperasi di bawah asumsi bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi secara mandiri satu sama lain. Mereka sependapat bahwa perbuatan seseorang di suatu tempat di dunia sama sekali tidak berhubungan dengan tempat lain dan tidak berpengaruh terhadap orang lain yang berada di belahan dunia berbeda. Bisa dibilang, eksperimen ini menjadi dasar bagi pandangan dunia yang memiliki dampak mendalam bagi kehidupan kita di bumi. Sebagai konsekuensi pola pikir ini, kita memerintah negara, menggerakkan kota, menguji coba bom atom, dan menguras sumber daya dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan di suatu tempat tidak akan memiliki dampak di tempat lain. Sejak 1887, kita mendasarkan pembangunan peradaban kita pada sebuah pikiran bahwa segalanya saling terpisah, sebuah premis yang oleh eksperimen terbaru dibuktikan salah total. Hari ini, lebih dari 100 tahun setelah eksperimen awal, sejumlah studi mengindikasikan ether atau sesuatu yang mirip dengannya memang ada. Hanya saja tidak tampak seperti bentuk yang diperkirakan Michelson dan Morley. Berbekal keyakinan bahwa medan energi ini tak bergerak dan terbentuk dari listrik dan magnetisme. Seperti hanya bentuk-bentuk energi lain yang ditemukan pada pertengahan 1800-an, mereka mencari ether menggunakan cara yang sama dengan upaya mencari bentuk energi konvensional. Tetapi ether jauh dari konvensional. Pada tahun 1986, Nature mempublikasikan laporan sederhana berjudul Relativitas Khusus, mengandung implikasi yang mengguncang fondasi eksperimen Michelson dan Morley. Dan juga semua yang diyakini terkait hubungan kita dengan dunia. Laporan itu memaparkan eksperimen dari ilmuwan bernama A. W. Silvertooth yang disponsori Angkatan Udara Amerika Serikat. Menduplikasi eksperimen 1887, tetapi dengan peralatan yang jauh lebih sensitif, Silvertooth mendeteksi pergerakan di medan ether. Lebih jauh lagi, gerakan itu terkait dengan gerakan bumi melalui ruang angkasa sebagaimana yang sudah diperkirakan. Eksperimen ini dan sejumlah eksperimen lain setelahnya menunjukkan bahwa ether memang ada, seperti yang diyakini Planck pada tahun 1944. Meskipun eksperimen modern terus mengindikasikan keberadaannya, bisa diperkirakan bahwa medan tersebut tidak akan lagi disebut ether. Dalam lingkaran masyarakat ilmiah, dengan hanya menyebutkan kata itu saja, niscaya muncul beragam ungkapan, mulai dari pseudoscience sampai omong kosong. Seperti akan kita lihat pada bab 2, eksistensi medan universal yang menyelimuti dan merembesi dunia kita kini dibahas dengan istilah yang sangat berbeda. Eksperimen yang membuktikan eksistensi medan ini sangat baru, sehingga belum ada sebutan tunggal yang dipilih. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya, yang jelas ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menghubungkan segala sesuatu di dunia kita, melampaui dan mempengaruhi kita melalui cara-cara yang baru mulai kita pahami. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kita melewatkan satu kunci penting untuk memahami cara alam semesta bekerja? Jawaban atas pertanyaan ini menyentuh bagian inti pencarian yang menimbulkan kontroversi paling intens dan debat paling panas di antara para pemikir hebat
2 abad belakangan perselisihan yang masih berlanjut sampai sekarang. Semuanya terkait dengan cara kita memandang diri kita di dunia dan interpretasi kita terhadap cara pandang tersebut. Kuncinya adalah energi yang menghubungkan segala sesuatu di semesta juga merupakan bagian dari hal-hal yang dihubungkannya. Alih-alih menganggap medan tersebut terpisah dari realitas keseharian, eksperimen membuktikan bahwa dunia yang terlihat biasa ini sebenarnya berasal dari medan yang sama. Seakan-akan selimut matriks ilahi dibentangkan secara halus di sepanjang alam semesta, dan sesekali ia mengkerut di sana-sini menjadi bebatuan, pepohonan, planet, atau seseorang yang kita kenali. Pada akhirnya, segala sesuatu hanyalah riak-riak kecil di medan ini, dan pergeseran pola pikir ini menjadi kunci untuk menarik kekuatan matriks ilahi dalam hidup kita. Namun, untuk melakukannya, kita harus memahami mengapa para ilmuwan melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya saat ini. Sejarah singkat fisika, aturan yang berbeda untuk dunia yang berbeda. Secara sederhana, sains adalah sebuah bahasa untuk mendeskripsikan dunia natural, beserta hubungan kita dengan dunia dan alam semesta di luar sana. Dan ini hanya salah satu bahasa, sudah ada beberapa yang lain, misalnya alkimia dan spiritualitas, yang digunakan jauh sebelum sains modern mengemuka. Meskipun barangkali tidak canggih, bahasa-bahasa lain selain sains benar-benar bekerja. Saya selalu kagum ketika orang bertanya, apa yang kita lakukan sebelum sains? Apakah kita mengetahui sesuatu tentang dunia kita? Jawabannya tentu saja iya, kita mengetahui banyak hal tentang semesta. Pengetahuan kita pada masa itu sangat berguna, hingga bisa menjadi kerangka untuk memahami segala sesuatu, mulai dari asal-usul kehidupan sampai kenapa kita sakit dan apa yang harus dilakukan, juga bagaimana kita mampu menghitung siklus matahari, bulan, dan bintang. Meskipun tidak dideskripsikan dalam bahasa teknis yang akrab dengan kita sekarang, pengetahuan semacam itu sangat berguna untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja dan kenapa semua berlangsung sebagaimana adanya. Faktanya, peradaban tersebut ada selama hampir 5.000 tahun tanpa bergantung pada sains yang kita ketahui saat ini. Sains dan era saintifik secara luas diakui bermula pada awal 1600-an. Baru pada Juli 1987, Isaac Newton merumuskan matematika yang tampak bisa mendeskripsikan dunia sehari-hari kita dan mempublikasikan karya klasiknya, Filosofi Naturalis Principia Mathematic, atau prinsip-prinsip matematika dan filsafat alam. Selama lebih dari 200 tahun, observasi Newton tentang alam menjadi fondasi bidang sains yang kini dikenal dengan nama fisika klasik. Bersama teori Maxwell tentang listrik dan magnetisme dari akhir 1800-an dan teori relativitas Einstein di awal 1900-an, fisika klasik telah sangat sukses menjelaskan banyak hal, seperti pergerakan planet dan apel yang jatuh dari pohon. Teori ini amat membantu sampai-sampai kita sanggup mengkalkulasi orbit satelit dan bahkan menempatkan seorang manusia di bulan. Tetapi, pada awal abad ke-20, kemajuan di bidang sains mengungkap adanya suatu tempat di alam semesta di mana hukum Newton tidak lagi berlaku. Dunia atom yang sangat kecil. Sebelumnya, kita tidak memiliki teknologi untuk meneliti dunia subatomik atau melihat perilaku partikel dan lahirnya sebutir bintang di galaksi yang jauh. Di kedua dunia ini yang terkecil dan terbesar, ilmuwan mulai menyadari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ilmu fisika tradisional. Jenis fisika baru harus dikembangkan dengan aturan-aturan yang bisa menjelaskan pengecualian-pengecualian dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang terjadi pada tataran fisika kuantum. Definisi fisika kuantum bisa dipahami lewat namanya. Kuantum berarti kuantitas yang terpisah atau berbeda, discrete, dari energi elektromagnetik yang merupakan substansi esensial pembentuk dunia kita.
Fisikawan kuantum kemudian menyingkap bahwa apa yang terlihat sebagai dunia padat bagi kita ternyata sama sekali tidak padat. Analogi berikut akan membantu kita memahami alasannya. Ketika gambar bergerak diproyeksikan ke layar bioskop, kita tahu cerita yang kita lihat adalah ilusi. Percintaan dan tragedi yang menyentak hati kita sesungguhnya hasil dari banyak gambar yang bergerak yang ditampilkan dengan sangat cepat, saling menimpa untuk menciptakan sensasi cerita yang berkesinambungan. Meskipun mata kita melihat gambar demi gambar secara tunggal, otak kita menggabungkan rangkaian gambar tersebut menjadi apa yang kita tangkap sebagai pergerakan non-stop. Fisika kuantum meyakini bahwa dunia kita bekerja dengan cara yang sama. Misalnya, apa yang kita lihat sebagai gol sepak bola atau triple axel pemain skateboard di program olahraga Minggu sore sebenarnya dalam terminologi kuantum merupakan rangkaian peristiwa tersendiri yang terjadi dengan sangat cepat dan sangat dekat secara bersamaan. Seperti gambar-gambar yang dirangkai untuk membuat film yang hidup, sejatinya hidup berlangsung dalam satu semburan cahaya yang sangat singkat dan kecil yang disebut kuanta. Kuanta kehidupan terjadi sangat cepat sehingga kecuali jika otak kita dilatih untuk beroperasi secara berbeda seperti dalam beberapa praktik mediasi, hanya dibutuhkan setengah denyut nadi untuk menciptakan gerakan tanpa jeda yang kita lihat di program olahraga Minggu. Dengan demikian, fisika kuantum adalah studi mengenai hal-hal yang terjadi pada skala yang sangat kecil dari daya-daya yang mendasari dunia fisik kita. Perbedaan cara kerja kuantum dan dunia keseharian telah melahirkan dua sudut pandang di antara ilmuwan fisika kontemporer, fisika klasik dan fisika kuantum. Masing-masing memiliki teori sendiri untuk mendukung cara pandangnya. Adapun tantangan terbesarnya adalah mengawinkan dua sudut pandang yang sangat berbeda ini ke dalam cara pandang tunggal tentang alam semesta, sebuah teori yang terpadu. Untuk melakukannya, dibutuhkan eksistensi dari sesuatu yang mengisi apa yang kita anggap ruang kosong. Tapi, apa yang bisa mengisinya? Rangkuman sejarah panjang menuju teori terpadu. 1987, Fisika Newtonian. Isaac Newton mempublikasikan hukum-hukum gerak dan sains modern dimulai. Pandangan ini menganggap semesta sebagai mesin raksasa di mana ruang dan waktu bersifat absolut. 1867, Fisika Teori Medan. James Clerk Maxwell mengemukakan eksistensi daya-daya yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika Newtonian. Penelitiannya, beserta penelitian Michael Faraday, mengatakan bahwa penyingkapan alam semesta sebagai medan energi yang paling berinteraksi. 1900, Fisika Kuantum. Max Planck mempublikasikan teori tentang dunia sebagai ledakan energi yang disebut kuanta. Eksperimen-eksperimen pada level kuantum menunjukkan bahwa materi eksis sebagai kemungkinan-kemungkinan dan kecenderungan-kecenderungan alih-alih sebagai hal-hal yang absolut, mengimplikasikan bahwa realitas sesungguhnya tidak begitu nyata atau solid. 1905, Fisika Relativitas. Pandangan Albert Einstein terkait alam semesta mengecewakan fisika Newtonian. Ia berpendapat waktu itu relatif, bukan absolut. Aspek utama relativitas adalah waktu dan ruang tidak bisa dipisahkan dan eksis secara bersama-sama sebagai dimensi keempat. 1970, Fisika Teori Dawai, String Teori Psikis. Para fisikawan menyingkap bahwa teori-teori yang mendeskripsikan alam semesta sebagai dawai-dawai energi yang sangat kecil dan bergetar bisa digunakan untuk menjelaskan observasi-observasi dalam dunia kuantum manapun dunia sehari-hari. Secara resmi, teori ini diterima komunitas fisika arus utama pada tahun 1984 sebagai jembatan yang mungkin bisa menyatukan teori-teori lainnya. Fisika teori terpadu. Suatu saat di masa depan, para fisikawan akan menemukan sebuah cara untuk menjelaskan sifat holografis dari apa yang kita amati di dunia kuantum, seperti halnya apa yang kita lihat pada dunia sehari-hari.
Mereka akan merumuskan persamaan-persamaan untuk menyatukan penjelasan mereka ke dalam satu narasi yang konsisten. Apa yang ada di dalam ruang? Di bagian awal film Kontak, sang tokoh utama, Dr. Arroway, yang diperankan oleh Jodie Foster, bertanya kepada ayahnya tentang persoalan yang menjadi pokok cerita dalam film. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Jawaban ayahnya menjadi batu pijakan dalam hidupnya. Ketika ia menemukan dirinya dalam situasi yang rentan, seperti saat membuka diri terhadap cinta dan mempercayai pengalaman di semesta yang jauh tempat ia dikirimkan, kata-kata sang ayah menjadi prinsip yang memadu keyakinannya. Ayahnya hanya menanggapi bahwa jika kita memang sendiri di alam semesta, kesannya seolah ada begitu banyak tempat yang sia-sia. Dengan cara yang sama, jika kita menganggap bahwa ruang di antara dua benda itu kosong, hal tersebut tampak sangat sia-sia. Ilmuwan meyakini lebih dari 90% alam semesta hilang dan terlihat seperti ruang kosong bagi mata kita. Hal ini berarti dari seluruh alam semesta yang kita ketahui, hanya 10% yang berisi sesuatu di dalamnya. Apakah Anda mempercayainya? Apa yang ada di ruang yang kita kira kosong? Jika ruang itu benar-benar kosong, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana gelombang energi yang mengirimkan berbagai hal, mulai dari panggilan telepon sampai pantulan cahaya yang menghantarkan kata-kata di halaman ini ke mata Anda, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya? Seperti air yang membawa riak menjauh dari tempat batu dilemparkan di kolam, pasti ada sesuatu yang menyampaikan getaran kehidupan dari satu titik ke titik lainnya. Namun, agar semua menjadi lebih jelas, kita harus menjungkirkan salah satu prinsip kunci sains modern, keyakinan bahwa ruang angkasa itu kosong, tidak ada isinya. Ketika pada akhirnya kita mampu memecahkan misteri tentang apa yang menyusun semesta, berarti kita mengambil langkah besar untuk memahami diri sendiri dan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Pertanyaan ini seperti kita tahu, sama tuanya dengan usia manusia. Dan jawabannya bisa jadi sudah ada bersama kita. Kesadaran bahwa kita terkoneksi dengan semesta, dunia kita serta satu sama lain bukanlah hal yang baru. Mulai dari sejarah pribumi yang dipahat di dinding tebing di Australia, sekarang dipercaya berusia lebih dari 20.000 tahun, sampai kuil-kuil Mesir kuno dan seni batu di Amerika Barat Daya. Meskipun kini keyakinan tersebut tampak jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, apa tepatnya yang menghubungkan kita terus menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Agar kita bisa terkoneksi, pasti ada sesuatu yang menghubungkan. Mulai dari pujangga dan filosof sampai ilmuwan dan mereka yang mencari jawaban melampaui ide-ide yang diterima pada masanya. Manusia merasa memang ada sesuatu di sana, di dalam kekosongan yang disebut ruang. Fisikawan Conrad V. Nagel mengajukan pertanyaan yang sangat gamblang tentang makna ruang itu sendiri. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika kamu menghilangkan ruang di antara materi. Semua yang ada di semesta akan mengkerut secara bersamaan menjadi satu volume yang tidak lebih besar dari sebutir debu. Ruang menjaga agar segala sesuatu tidak terjadi di tempat yang sama. Dan antropolog perintis kajian evolusi manusia, Louis Leakey, pernah berkata, tanpa pemahaman tentang siapa jati diri kita, kita tidak akan pernah benar-benar berkembang. Pernyataan ini benar adanya. Cara melihat diri kita di masa lalu sangat berpengaruh dalam membawa kita ke tempat kita sekarang. Kini waktunya untuk membuka gerbang menuju cara pandang baru terhadap diri kita. Cara pandang yang terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar. Barangkali keengganan menerima keberadaan ruang yang terisi kekuatan cerdas dan kita menjadi bagian dari ruang tersebut telah menjadi batu sandungan terbesar dalam memahami jati diri kita dan bagaimana sebenarnya alam semesta bekerja. Pada abad ke-20, sains modern mungkin telah menemukan isi ruang kosong tersebut, medan energi yang berbeda dari bentuk energi lainnya. Seperti yang dimaksud di dalam Jala Indra dan Ether Newton, energi ini tampak berada di semua tempat, selalu ada dan telah ada sejak permulaan masa.
Pada perkuliahan tahun 1928, Albert Einstein berkata, menurut teori relativitas umum, tak mungkin ada ruang tanpa ether, karena di dalam ruang semacam itu, yang tanpa ether, bukan hanya tidak akan ada perambatan cahaya, melainkan juga tidak memungkinkan eksisnya standar-standar ruang dan waktu. Max Planck menyebutkan bahwa eksistensi medan tersebut mengisyaratkan adanya suatu kecerdasan yang bertanggung jawab atas dunia fisik kita. Kita harus berasumsi bahwa di balik kekuatan ini terdapat eksistensi pikiran yang sadar dan cerdas. Ia menyimpulkan, pikiran inilah matriks semua materi. Ekor singa Einstein. Ketika membahas celah kosmik antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang jauh maupun ruang yang sangat sempit di antara serumpun energi yang membentuk sebuah atom, kita biasanya mempersepsi ruang di sela benda-benda sebagai kekosongan. Ketika mengatakan sesuatu itu kosong, kita cenderung menganggap tidak ada apa-apa di sana, sama sekali tidak ada isinya. Tak diragukan lagi, untuk mata yang tidak terlatih, apa yang kita sebut ruang tentu terlihat kosong. Tapi seberapa kosong? Lantas jika dipikirkan lebih lanjut, apa makna hidup dalam dunia di mana ruang di antara materi berisi kehampaan belaka? Pertama-tama, mustahil menemukan tempat semacam itu di dalam semesta karena satu alasan. Seperti sering dikatakan, alam tidak menyukai kevakuman. Meskipun misalnya kita mampu memindahkan diri kita secara magis ke tempat semacam itu, seperti apa kehidupan nantinya di sana? Mula-mula, tempat tersebut pasti sangat gelap. Meskipun kita bisa menyalakan senter, cahayanya tidak akan bisa menyebar kemanapun, karena tidak ada yang bisa melewati gelombang cahaya. Ini ibarat melemparkan batu ke kolam kosong, kemudian kita mencari air di permukaannya. Batu itu akan sampai ke dasar dengan ada atau tiadanya air di sana. Tapi tidak akan ada gelombang karena riak yang seharusnya menyebar akibat tumpukan batu dengan air tidak memiliki medium untuk bergerak. Dengan alasan yang sama, dunia rekaan kita itu akan menjadi sangat sunyi. Suara harus berpindah melalui suatu bentuk medium agar bisa terdengar. Hampir setiap bentuk energi yang kita ketahui saat ini, mulai dari hembusan angin sampai panasnya matahari, tak akan bisa eksis karena medan listrik, medan magnet, medan radiasi, dan bahkan gravitasi tidak akan memiliki makna yang sama dalam sebuah dunia yang ruangannya benar-benar tanpa apapun. Untungnya, kita tidak perlu berspekulasi tentang akan seperti apa dunia tersebut. Sebab ruang yang mengelilingi kita sama sekali tidak kosong. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya atau bagaimana sains dan agama mendefinisikannya, jelas ada suatu medan atau kehadiran yang merupakan jaring-jaring yang mengoneksikan segala sesuatu yang tercipta dan menyambungkan kita dengan kekuatan tertinggi dari sebuah dunia yang lebih agung. Pada awal abad ke-20, Einstein memberikan referensi terkait kekuatan misterius yang ia yakini berada di dalam apa yang kita lihat sebagai alam semesta yang mengepung kita. Alam hanya memperlihatkan kepada kita ekor singa, ujarnya, seolah menyatakan ada sesuatu yang lebih dari apa yang tampak sebagai realitas. Meskipun kita tidak bisa melihatnya melalui titik kosmik tertentu, dengan fasih Einstein kemudian mengelaborasi analoginya mengenai kosmos. Saya tidak ragu bahwa ekor ini milik singa. Meskipun ia tidak bisa menunjukkan dirinya sekaligus karena ukurannya sangat besar. Di sejumlah tulisan terakhirnya, Einstein kerap mengatakan, terlepas dari siapa dan apa peran kita di dalam semesta, kita semua tunduk pada sebuah kekuatan yang lebih besar. Manusia, sayuran, ataupun debu kosmik, semua menari dalam alunan musik misterius, dikumandangkan dari jarak jauh oleh seorang peniup seruling gaib. Kemudian, lewat pernyataan tentang kecerdasan yang menguasai seluruh ciptaan, Planck mendeskripsikan energi dari singa Einstein. Dengan melakukan itu, ia menyalakan api kontroversi yang terus berkobar dan semakin berkobar daripada sebelumnya. Intinya, ide-ide lama tentang apa yang menyusun dunia kita dan realitas alam semesta telah terlupakan. Lebih dari setengah abad lalu,
Bapak teori kuantum itu menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu terkoneksi melalui energi yang sangat nyata meskipun tidak lazim. Keterikatan kuantum, quantum entanglement. Sejak Planck mengajukan persamaan-persamaan fisika kuantum di awal abad ke-20, sudah banyak teori berkembang dan beberapa eksperimen digelar untuk membuktikannya. Dalam level-level terkecil alam semesta, atom-atom dan partikel-partikel subatomik nyatanya memang bereaksi seolah saling terkoneksi. Masalahnya, para ilmuwan tidak tahu bagaimana perilaku dari atom-atom dan partikel-partikel subatomik itu memiliki makna bagi realitas yang lebih besar di kehidupan sehari-hari. Kalaupun memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari, penemuan-penemuan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi-teknologi menakjubkan dari fiksi sains akan menjelma menjadi nyata dalam waktu dekat. Baru-baru ini, pada tahun 2004, fisikawan dari Jerman, Tiongkok, dan Austria mempublikasikan laporan yang lebih terdengar seperti kisah fantasi dibandingkan eksperimen ilmiah. Di Nature, mereka mengumumkan eksperimen terdokumentasi pertama tentang teleportasi destinasi terbuka, Open Destination Teleportation, yaitu pengiriman informasi kuantum tentang sebuah partikel cetak biru energetiknya ke lokasi-lokasi yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, proses semacam itu seperti mengirimkan sebuah dokumen melalui fax dan dalam prosesnya menghancurkan dokumen aslinya. Eksperimen-eksperimen lain mendemonstrasikan tindakan yang serupa, seperti menyorotkan partikel-partikel dari satu tempat ke tempat lain atau melakukan bilokasi. Betapapun berbeda kedua jenis eksperimen ini, terdapat kesamaan denominator yang menunjukkan cerita lebih besar lagi. Agar eksperimen ini berjalan semestinya, harus ada sebuah medium. Dengan kata lain, harus ada sesuatu agar partikel-partikel tersebut bisa berpindah. Maka, dari sinilah tersingkap sesuatu yang bisa menjadi misteri terbesar zaman modern, karena fisika konvensional menyatakan bahwa medium itu tidak ada. Pada tahun 1997, berbagai jurnal ilmiah di dunia mempublikasikan hasil penelitian yang menurut fisika tradisional tidak semestinya terjadi. Dilaporkan lebih dari 3.400 jurnalis, tenaga pendidik, ilmuwan, dan insinyur di lebih dari 40 negara, sebuah eksperimen dilakukan di Universitas Jenewa, Swiss, berkaitan dengan substansi penyusun dunia, partikel-partikel cahaya yang disebut foton, dengan hasil yang semakin mengguncang fondasi pengetahuan konvensional. Secara spesifik, para ilmuwan telah memecah sebuah foton menjadi dua partikel terpisah, menciptakan kembaran dengan unsur-unsur yang identik. Selanjutnya, menggunakan peralatan yang dikembangkan untuk eksperimen tersebut, mereka menembakkan kedua partikel tersebut agar saling menjauh. Partikel kembar, twin particle, ini ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang didesain secara spesifik dengan dua lintasan fiber optik, seperti lintasan yang mentransmisikan panggilan telepon memajang dari satu ruangan ke dua arah yang berlawanan dengan jarak 7 mil. Saat mencapai targetnya, kedua partikel itu terpisah sejauh 14 mil. Di ujung lintasan, partikel kembar tersebut dipaksa untuk memilih di antara dua rute acak yang identik dalam setiap hal. Yang membuat eksperimen ini begitu menarik adalah ketika partikel kembar itu mencapai tempat yang mengharuskan mereka untuk memilih salah satu jalur, keduanya membuat pilihan yang persis sama dan melewati jalur yang sama setiap waktu. Hasilnya pun identik setiap kali eksperimen dilangsungkan. Meskipun pengetahuan konvensional menyatakan bahwa segala sesuatu terpisah dan tidak saling berkomunikasi, namun partikel kembar tersebut bertindak seakan-akan masih terkoneksi. Para fisikawan menyebut koneksi misterius ini dengan sebutan quantum entanglement, keterikatan kuantum. Kepala proyek tersebut, Nicholas Gizen, menjelaskan, yang paling menarik adalah foton-foton yang memiliki ikatan tersebut membentuk satu objek yang sama. Bahkan ketika foton kembarannya terpisah secara geografis, jika salah satunya dimodifikasi, foton yang lain secara otomatis mengalami perubahan yang sama.
Dalam sejarah, tidak ada satu hal pun dalam fisika tradisional yang mampu menjelaskan hasil yang diperlihatkan eksperimen tersebut. Kita masih melihat lagi sejumlah eksperimen seperti yang dilakukan Gisin, Dr. Raymond Chiao dari Universitas California, Berkeley. Lebih lanjut menggambarkan hasil eksperimen di Jenewa dengan kata-kata berikut. Salah satu misteri terdalam dari mekanika kuantum, koneksi yang dialami partikel kembar itu merupakan fakta alam yang bisa dibuktikan dalam eksperimen. Tapi sulit untuk mencoba menjelaskannya secara filosofis, sangatlah sulit. Alasan kenapa eksperimen-eksperimen tersebut penting bagi kita adalah karena pengetahuan konvensional akan cenderung memaksa kita untuk percaya bahwa tidak ada cara bagi foton-foton untuk saling berkomunikasi. Pilihan mereka independen dan tidak berhubungan. Kita melulu percaya bahwa ketika objek-objek fisik di dunia ini terpisah, berarti mereka memang benar-benar terpisah. Namun foton-foton itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Mengomentari fenomena semacam ini jauh sebelum eksperimen tahun 1997 itu dilakukan, Albert Einstein menyebut kemungkinan percobaan tersebut menghasilkan langkah mengerikan di kemudian hari. Kini para ilmuwan percaya bahwa hasil tidak lazim ini hanya terjadi pada tataran kuantum dan menyatakannya sebagai keanehan kuantum. Quantum weightlessness. Koneksi yang terjadi di antara foton-foton tersebut sangat sempurna, komplit, hingga tampak terjadi seketika. Begitu koneksi tersebut diketahui pada skala foton yang sangat kecil, selanjutnya fenomena yang sama pasti bisa ditemukan di tempat lain di alam semesta, termasuk di galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Secara prinsip, seharusnya tidak ada perbedaan apakah koneksi antara partikel kembar tersebut terjadi ketika keduanya terpisah hanya beberapa meter atau jutaan tahun cahaya, ucap Gisin. Mengapa? Apa yang menghubungkan dua foton itu sehingga perubahan yang terjadi pada foton pertama terjadi secara bersamaan dengan foton yang kedua? Apa yang tengah diperlihatkan kepada kita dari cara dunia bekerja yang mungkin terlupakan dalam eksperimen-eksperimen di masa silam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, mula-mula kita harus memahami dari mana matriks ilahi berasal. Dan untuk melakukannya, kita harus mengambil langkah mundur yang sangat jauh ke sebuah masa yang dipercaya ilmuwan barat sebagai permulaan segalanya, atau setidaknya permulaan alam semesta sebagaimana kita mengenalnya. Asal-usul matriks. Pada umumnya, pada ilmuwan hari ini percaya alam semesta bermula 13-20 miliar tahun silam, dari ledakan raksasa yang jauh berbeda dengan semua yang pernah terjadi sebelumnya atau telah ada semenjak itu. Meskipun terdapat beberapa teori yang bertentangan mengenai ketepatan waktu dan apakah terjadi ledakan tunggal atau berkali-kali, tampaknya ada persetujuan umum bahwa alam semesta bermula dari pelepasan energi maha dahsyat pada masa yang sangat lampau. Pada tahun 1951, astronom Fred Hoyle membuat istilah yang masih digunakan sampai sekarang untuk ledakan tak terduga itu, Big Bang, dentuman agung. Para ilmuwan telah memperkirakan dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum Big Bang terjadi, seluruh semesta kita jauh lebih kecil dari semesta kini. Model-model komputer menyingkap bahwa ia sangat kecil, bahkan sesungguhnya terkompresi secara ketat ke dalam satu bola yang amat kecil. Dengan seluruh ruang kosong dihilangkan dari apa yang kita lihat sebagai semesta kini, bola tersebut dipercaya hanya berukuran sebutir kacang hijau. Meskipun tampak sangat kecil, bagaimanapun juga semesta itu sama sekali tidak dingin. Model-model tersebut mengindikasikan suhu di dalam ruang padat itu tak terbayangkan, mencapai 18 miliar juta derajat Fahrenheit. Berkali-kali lebih panas tinimbang suhu matahari saat ini. Dalam waktu kurang dari 1 detik setelah Big Bang terjadi, simulasi komputer memperlihatkan bahwa temperaturnya bisa mendingin sampai sekitar 18 miliar derajat. Lalu alam semesta kita pun terlahir.
Daya Big Bang yang mengoyak kekosongan saat itu tidak sekedar membawa panas dan cahaya seperti yang kita perkirakan. Ia juga meledak sebagai pola energi yang menjadi cetak biru dari semua yang ada saat ini dan semua yang akan ada. Pola inilah yang menjadi subjek mitologi kuno, wejangan abadi, dan kebijaksanaan mistik. Lewat beragam nama, mulai dari jala indera, di sutra Buddha, sampai jaring nenek laba-laba. Dalam tradisi suku Hopi, gema dari pola tersebut tetap terasa sampai detik ini. Jaring-jaring energi ini terus berkembang di seluruh kosmos sebagai esensi kuantum dari segala sesuatu, termasuk diri kita dan lingkungan sekitar. Energi ini mengoneksikan kehidupan kita sebagai matriks ilahi. Esensi ini juga berperan sebagai cermin multidimensi, memantulkan kembali kepada kita apa yang kita ciptakan di dalam emosi dan keyakinan kita sebagai dunia kita. Lihat bagian 3. Bagaimana kita bisa yakin bahwa segala sesuatu di alam semesta benar-benar terkoneksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kembali ke Big Bang dan eksperimen-eksperimen Universitas Jenewa di bagian sebelumnya. Meskipun eksperimen-eksperimen itu terlihat berbeda satu sama lain, ada satu kesamaan yang samar. Pada masing-masing eksperimen, koneksi yang dieksplorasi berada di antara dua objek yang tadinya menyatu secara fisik. Dua objek itu adalah partikel kembar yang berasal dari foton tunggal yang dipecah menjadi dua. Dan ini dilakukan untuk memastikan keduanya sama persis dalam segala aspek. Fakta bahwa foton-foton atau partikel-partikel dari Big Bang pernah menyatu secara fisik merupakan kunci konektivitas keduanya. Sekali sesuatu pernah menyatu, ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Kunci 4. Sekali sesuatu pernah menyatu, ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Inilah kunci dari diskusi kita terkait argumen yang sangat penting namun sering diabaikan. Sebesar apapun alam semesta terlihat pada kita saat ini, dan meskipun dibutuhkan miliaran tahun cahaya agar cahaya sebutir bintang terjauh bisa mencapai mata kita, dulu pada suatu masa seluruh materi di alam semesta diremas ke dalam sebuah ruang yang sangat kecil. Dalam proses peremasan yang susah dibayangkan ini, segala sesuatu menyatu secara fisik. Saat Big Bang menyebabkan alam semesta kita mengembang, partikel-partikel materi tersebut menjadi terpisah oleh ruang yang maha luas. Eksperimen ini menyatakan, terlepas dari seberapa besar ruang yang memisahkan dua objek, sekali dibersatukan, mereka akan selalu terkoneksi. Ini menjadi cukup alasan untuk mempercayai bahwa ikatan yang menghubungkan setiap partikel yang terpisah saat ini juga berlaku untuk hal-hal pada alam semesta kita yang dulu terkoneksi sebelum Big Bang. Secara teknis, segala sesuatu yang terhimpun di dalam kosmos sebesar kaca hijau 13-20 miliar tahun lalu masih terkoneksi. Dan energi yang menghubungkannya itu yang disebut Planck sebagai matriks segala sesuatu. Saat ini, sains modern telah menyempurnakan pemahaman kita tentang matriks Planck. Dengan mendeskripsikannya sebagai bentuk energi yang berada di mana-mana, selalu ada sejak terjadinya Big Bang. Eksistensi medan energi ini memberikan arti bagi tiga prinsip yang memiliki efek langsung terkait cara hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita yakini, dan bahkan bagaimana perasaan kita sehari-hari. Prinsip-prinsip ini secara langsung berlawanan dengan banyak keyakinan yang sudah mapan, baik di dalam sains konvensional maupun agama. Tetapi, pada saat yang sama, prinsip-prinsip inilah yang membuka pintu menuju cara memandang dunia dan menjalani hidup yang berdaulat dan kukuh. 1. Prinsip pertama menyatakan, karena segala sesuatu berada di dalam matriks ilahi, maka semuanya saling terkoneksi. Jika demikian, perbuatan kita di satu bagian kehidupan pasti memiliki dampak dan pengaruh di bagian kehidupan lainnya. 2. Prinsip kedua menyatakan, matriks ilahi bersifat holografis. Artinya, setiap bagian dari sebuah medan energi mengandung seluruh bagian dari medan energi tersebut.
Sebagaimana kesadaran sendiri diyakini holografis, maka ini bermakna bahwa doa yang kita panjatkan di ruang keluarga, misalnya, telah sampai ketika itu juga kepada orang-orang tercinta yang kita doakan. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengirimkan doa kita kemanapun, karena doa kita sudah berada di mana-mana. Ketiga, prinsip ketiga menyatakan, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan berkaitan erat. Matriks tampil sebagai wadah yang menampung waktu, memberikan kontinuitas antara pilihan kita di masa sekarang dan pengalaman di masa depan. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya, serta bagaimana sains dan agama mendefinisikannya, jelas ada sesuatu di luar sana, sebuah kekuatan, sebuah medan, sebuah kehadiran yang merupakan jaring-jaring agung yang menghubungkan kita dengan orang lain, dunia, dan kekuasaan yang lebih besar. Jika kita bisa sungguh-sungguh memahami apa yang disampaikan ketiga prinsip di atas, berbagai kejadian dalam hidup kita niscaya memiliki makna yang sama sekali baru. Kita menjadi partisipan alih-alih korban dari kekuatan yang tidak bisa kita lihat dan mengerti. Dengan berada dalam kondisi tersebut, pemberdayaan diri kita sejatinya dimulai. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.